Cek cek. Nge-BF ah, bahas film bor. Halo pemerbahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si Boy, salam rokok kopai. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Abraham Lincoln Vampire Hunter yang dirilis tahun 2012, mengisahkan tentang seorang presiden Amerika ke-16 pada tahun 1861 hingga 1865 yang bernama Pak Abraham Lincoln, yang tak hanya memerangi rasisme dan melawan perbudakan pada zaman itu, tetapi juga mempunyai sampingan, yaitu melawan invasi vampir yang masih merajalela. Kepo seperti apa jalan ceritanya? Santuikan si Joni, siapkan udut dan kopai, pantengin terus BF-nya bor. Arr. History remembers the battle and forgets the blood. Berlatar pada tahun 1818, hukum atau sistem perbudakan masih dilegalkan pada masa itu, di mana orang yang tidak mempunyai apa-apa atau miskin yang hanya mengandalkan SKTM dijadikan budak oleh para juragan empang. Dan kisah akan berfokus kepada pemeran utama kita bernama Abraham Lincoln kecil yang sedang membantu ayahnya bekerja, dan seketika melihat temannya sedang dijablogan cambuk oleh seorang pria. Lantas Abraham pun bergegas untuk membantunya, disusul sang ayah bernama Thomas mengikutinya dari belakang untuk membantu. Will! Tak lama datang juragan sekaligus pemilik dermaga tempat Thomas bekerja. Ia bernama Jack Bart. Ini bebenguknya yang tak senang atas perilaku Thomas barusan dan memaksa Thomas untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah lama menunggak. You track my friend here? He's beating my son. Come on, let's And the go. debt you've been working off. We'll come with a fist wrapped around it. Malam pun poek, ibunya Abraham yang sudah molor dan mimpi indah, di mana Abraham yang masih terjaga sambil menulis di buku hariannya. Seketika Abraham merasakan hawa dingin yang nyelecep dan mencekam. Yang tak lama setelah itu pintu terbuka dan ada orang yang masuk, entah siapa itu, secara diam-diam ke dalam rumah, di mana Abraham pun memberanikan diri untuk mengintip lewat celah papan dan ya, tampak seorang pria dengan tatapan menyeramkan ditambah muka pias yang kalau disidik-sidik, ia mirip dengan Jack Bart, pemilik dermaga tempat Thomas bekerja. Entah apa yang dilakukan Jack Bart malam-malam, gak mungkin kalau emprut mah dah cuman sebentar. Hingga pagi menjelang ibu Abraham mengalami penyakit aneh yang disertai kejang-kejang seperti kesurupan, ditambah muka pucat dan mata buburilakan, hingga penyakit misterius itu pun merenggut nyawa sang ibu tercinta. I don't know. Abraham. You promise me you won't go and do nothing foolish. 9 tahun kemudian, tepatnya tahun 1827, Abraham yang sudah berumur 18 tahun memutuskan untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Tepat malam ini, Abraham akan menghabisi Jack Bart dengan mendatangi dermaga. Haven't you had enough? Or kill a man? From my mother. Saking nafsunya dan tersabar ingin membunuh Jack Bart, Abraham sampai lupa mengisi pelurunya hingga memaksa ia untuk masuk ke sebuah gubuk yang diikuti oleh Jack Bart. Panik, bingung, gemper, tegang, tremor, insomnia, amnesia, asma, itulah yang dirasakan Abraham pada saat itu. Hingga satu momen ia berhasil melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai mata kanan Jack Bart. Namun sesaat setelah Abraham membuang senjatanya, inilah yang terjadi. Jack Bart pun menghajar Abraham dan mencabik-cabiknya dengan bersamaan datang seseorang yang menolongnya dengan cara melempar Jack Bart yang membuat Jack Bart terbang ke awang-awang.
Keesokan harinya Abraham yang tersadar dan berada di rumah orang yang telah menolongnya bernama Henry. Ia adalah pria yang dijumpai Abraham di bar saat tadi malam. Di situ Henry mengatakan fakta mengejutkan yang membuat Abraham sempat terpercaya bahwa Jack Bart, orang yang hendak dibunuh oleh Abraham, adalah seorang vampir, makhluk mitos penghisap darah yang mempunyai taring panjang untuk mencupang mangsanya di bagian leher dan beraksi di malam hari. Namun pada film ini, vampir mampu beradaptasi di bawah sinar matahari dan berbaur dengan manusia pada umumnya, dan mereka hanya bisa dibunuh dengan senjata yang dicampur dengan bahan perak. I doubt he even knew his target was a vampire. Hobby. Vampires are just myth. No, Mr. Lincoln. Vampires are real. Di samping itu, balas dendam Abraham yang belum tercapai memohon kepada Henry untuk mengajarinya cara membunuh vampir. Namun Henry meminta Abraham berjanji untuk menggunakan keahliannya bukan hanya untuk membunuh Jack Bart saja, tetapi semua vampir yang menjadi ancaman bagi umat manusia yang tersebar di desa, kota, dan seluruh penjuru Amerika. You promised to cast aside all notions of vengeance. I mean, You will have no friends. No family. Abraham pun dimintai Henry untuk memilih senjata untuk membunuh vampir, namun Abraham memilih kampak sebagai senjatanya karena selain simpel dan gampang penggunaannya, senjata api dirasa kagok dan takut kejadian lupa mengisi peluru terulang kembali. So, Abe, which one takes your fancy? I was a rail splitter. Tapi jangan salah, Abraham yang sedari kecil sudah terbiasa memegang kampak dan membelah gelondongan kayu, mampu menebang pohon hanya dengan satu kali tebasan, dan Henry melatih agar Abraham cekatan dan semakin mahir menggunakan kampaknya. Diketahui juga vampir sudah berada di benua Amerika selama berabad-abad dan membantai penduduk asli dan para penghuni tetapnya. Namun beberapa tahun terakhir bangsa vampir meninggalkan wilayah bagian utara ketika bangsa Eropa datang dengan budak-budak mereka, sehingga bangsa vampir memutuskan untuk membangun seperti sebuah kerajaan di selatan dan menjadikan para budak sebagai mangsa atau makanan mereka dengan dipimpin seorang vampir bernama Adam. Ia adalah asal muasal dari bangsa vampir yang sudah hidup beribu-ribu tahun bersama dengan adiknya bernama Padoma, dan kini muncullah pemburu vampir yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan agar umat manusia tidak punah. I saw him with Jack Bart. To ensure that this remains a nation of men. Scene berpindah pada tahun 1837, tepatnya 10 tahun Abraham yang sudah menjadi pemburu vampir dengan bimbingan Henry, dan kini ia dikirim oleh Henry ke sebuah kota bernama Springfield, dan disinilah Abraham bertemu dengan seorang bernama Joshua Speed, pemilik sebuah toko yang kebetulan membutuhkan pegawai dan mengizinkan Abraham untuk tinggal di sana. Dengan balasannya ia harus bekerja di tempatnya. There's a room upstairs. If the tenant were willing to work here in return. Saat itulah Abraham mulai bekerja di sana pagi sampai sore, dan saat malam tiba tentunya kedatangan Abraham ke kota Springfield bukan tanpa alasan. Ia ditugaskan untuk memburu vampir yang sudah ditargetkan oleh Henry, dan salah satunya adalah vampir yang menyamar menjadi seorang apoteker, dan ketika Abraham hendak membunuhnya, inilah yang terjadi. Aaron Stibble Jr. Yes. Namun Abraham yang dalam keadaan terpojok tetap tenang, tak panik sedikit pun, dan mampu melawan balik dan membunuh si vampir itu dengan keahlian yang dimilikinya. Keesokan harinya toko tempat Abraham bekerja kedatangan seorang gadis perawan bernama Mary Todd. Ini wajahnya. Ia adalah anak dari orang kaya di kota Springfield dan mempunyai etika yang baik, di samping wajahnya yang cantik, di mana Mary ternyata sudah bertunangan dengan seorang calon pejabat di kota tersebut. Namun nampaknya Mary lebih tertarik dengan Abraham yang lebih good looking dibanding dengan tunangannya walaupun good reckoning. Malam harinya Abraham dan Joshua diundang ke pesta yang diadakan di rumah Mary, namun alasan Mary mengundang Abraham dan Joshua adalah untuk lebih dekat dan lebih mengenal sosok Abraham ini, karena diketahui Mary mulai jatuh cinta walaupun Mary sudah bertunangan dengan anggota dewan. Why they be so bold? I've taken an interest. I had killed a monster.
and I would kill again. Dan tak hanya itu, Abraham yang memang sedari kecil sangat suka menulis hampir semua aktivitas yang dilakukannya di buku harian pribadinya, dan secara diam-diam Abraham juga suka membaca buku tentang hukum yang mana Abraham berniat menjadi seorang pengacara. Hingga tak lama datang seorang pengunjung toko yang Abraham tidak asing dengan dedegannya, yang ternyata ia adalah teman masa kecilnya yang dulu pernah dijablogan oleh anak buahnya si Jack Bart. Ia bernama Will Johnson. Ini bebenguknya. Will Johnson? Dan maksud kedatangan Will menemui Abraham bukan tanpa alasan. Ia berniat meminta bantuannya untuk membantu Will karena Will sudah membebaskan budak di selatan yang berniat mencari saudaranya, dan kini ia diburu oleh pembunuh bayaran karena dianggap sebagai budak pelarian. That's good. I'm in need of a good lawyer. Some bounty hunters got after me. Said I was a runaway. I was freeing slaves down south on the rail. Namun belum jauh mereka berjalan, para pemburu itu menemukan keberadaan mereka dan terjadilah baku hantam antara pemburu dan Abraham, yang pada akhirnya mereka harus berujung di polsek karena sudah membuat kerusuhan. Untungnya Mary datang untuk menjamin kebebasan Abraham dan Will, namun Abraham mengkhawatirkan keadaan Mary jika terus bersamanya karena mengingat Abraham adalah pemburu vampir dan pastinya suatu saat nanti sesuatu yang mengerikan akan terjadi. What if something was going on, something terrible? I wouldn't back away from what's right just because it's hard. Terlepas dari itu, akhirnya Abraham pun memutuskan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan yang akan menghapuskan sistem perbudakan di Amerika, mengingat kondisi perbudakan di sana sangat memprihatinkan, sehingga Abraham akan mengambil langkah besar demi mewujudkan perubahan di negeri ini, khususnya di Amerika. My father used to say, plant your feet and stand firm. Ia pun memulai kampanyenya di tengah kota dengan cara bicara Abraham yang tegas, lantang, berwibawa, dan berkarismatik, menyampaikan pidatonya hingga membuat orang-orang termasuk Mary takjub dengan aksi yang dilakukan Abraham. Setelah berpidato, Abraham dihampiri Henry yang memberitahu misi dan target selanjutnya tak lain dan tak bukan adalah vampir yang telah membunuh ibunya, yaitu Jack Bart. It's time. Abraham, be careful. Tanpa banyak pikir, Abraham langsung menuju dermaga. Dengan secara kebetulannya Jack Bart berada di dermaga itu seorang diri, namun Jack Bart menyadari keberadaan Abraham dengan mengetahui bau awaknya. Ternyata membunuh Jack Bart tidak semudah dibayangkan Abraham, ditambah lokasi dan medan yang dipenuhi kuda berlalu lalang sehingga menghambat penglihatan dan pergerakan Abraham. Hingga tak lama kuda-kudanya pun memasuki jalur berbelok tepat sisi gawir dan mereka pun terperosok ke bawah, di mana kampak Abraham yang terlepas dari genggamannya pun dimanfaatkan Jack Bart untuk menyerang Abraham dan pada akhirnya Jack Bart yang lagi sakaratul maut mengucapkan beberapa kata dan menguak sebuah fakta. Ternyata Henry yang ia percaya sekaligus orang yang mengajarinya cara membunuh vampir adalah seorang vampir, di mana Abraham yang melihat Henry sedang memangsa manusia menyerangnya tanpa mendengarkan penjelasan Henry terlebih dahulu. Pada akhirnya Henry pun menceritakan masa lalunya yang membuat ia menjadi seperti ini, yang dulunya ia manusia normal dan sedang iindiaan dengan sang doi. Tiba-tiba muncul dari kejauhan segerombol orang berkuda yang menghampiri Henry, dan ternyata mereka adalah para vampir yang dipimpin oleh Adam lantas menyerang Henry. Namun kroco-kroco Adam mampu dihabisinya, tetapi tidak dengan Adam yang mampu menyerang Henry dengan cepat layaknya vampir. Emang vampir kan? Yang berhasil menggigit Henry disusul dengan si doi. Namun di sini terdapat perbedaan setelah Adam menggigit Henry dan doinya, di mana dikatakan bahwa jiwa yang murni jika terkena gigitan vampir akan langsung mati dan jiwanya menolak untuk bermutasi menjadi seorang vampir. Berbeda dengan jiwa yang kotor atau bisa disebut loba dosa, jiwanya akan berubah langsung menjadi vampir dan akan hidup abadi, mungkin seperti ada penolakan di alam barzah.
Mungkin. But yours, Henry? Her soul is pure. Dan dikatakan juga sesama vampir tidak akan bisa saling membunuh sesama bangsanya dan hanya manusialah yang bisa membunuh para bangsa vampir, sehingga itu sebabnya Henry melatih Abraham yang memang seorang manusia tulen. Goodbye. Sepulangnya Abraham ke toko, ia kedatangan Mary dan tak banyak pikir Abraham pun langsung melamar dan mengajaknya menikah, yang memang sebelumnya ada pantangan yang dibuat Henry jangan terlibat dengan banyak orang, apalagi dengan seorang perempuan. Mungkin Henry takut akan terjadi seperti apa yang terjadi padanya dan sekarang Abraham memilih jalannya sendiri. Will you make me the happiest of men? I now pronounce you man and wife. Di sisi lain, Adam yang melihat Jack Bart sudah tewas berniat balas dendam dengan cara menculik Will untuk memaksa Abraham datang ke sebuah tempat di selatan, tepatnya ke rumah Adam. Dan saat Abraham mendapat undangan dari Adam, dengan cepat Abraham bersama Speed pergi untuk menyelamatkan Will. Knowing if he would believe me or think me mad, Speed deserved to know the truth of what we were about to face. Hingga setiba di rumah Adam, terlihat suasana ramai sedang diadakan pesta dan tidak ada yang mencurigakan. Namun tiba-tiba Wait here. pada akhirnya Abraham pun tertangkap dengan mudahnya saat menghadapi Padoma, dan Adam meminta Abraham melakukan sesuatu, yaitu membunuh Henry, karena ialah batu kerikil yang menghalangi jalannya Adam untuk mencapai tujuannya. Namun jika Abraham menolak, ia akan membunuh Will dan setelah berhasil kabur dari dalam rumah Adam, mereka pun kebingungan karena Adam dan anak buahnya sedang mengejar mereka, hingga datanglah seorang emak-emak dengan menggunakan sampan membantu mereka bersembunyi dari kejaran Adam. Setelah menyusuri walungan yang panjang, mereka pun tiba di sebuah gereja tua, di mana di sana terdapat banyak budak-budak yang bersembunyi, karena kita ketahui mereka adalah makanan para vampir, sehingga mereka dihantui rasa takut yang bisa saja sewaktu-waktu mereka lah korban selanjutnya. Well, I suggest you get back there as fast as you can. Gonna be all colors of blood spilled. There's a war coming. Setelah melihat mirisnya nasib para budak-budak di negeri ini, hal itu pun memecut tekad Abraham untuk melawan perbudakan yang merajalela dan mengungkapkan pendapatnya dalam rapat anggota dewan, di mana hal itu disambut dengan antusias oleh sebagian besar orang, namun tidak dengan Henry, karena jika sistem perbudakan dihapuskan, hal itu akan memicu peperangan antara bangsa vampir dengan manusia. You cannot take on slavery, Abraham. You cannot take on the whole South. Namun Abraham yang sudah membulatkan tekadnya dan tetap teguh pada pendiriannya mengabaikan perkataan Henry, di mana Abraham mengambil jalannya sendiri dan memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kampaknya untuk membasmi bangsa vampir, karena senjata yang paling ampuh untuk sekarang adalah menggunakan logika, pemikiran kritis, dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Sampai tahun 1861, Abraham yang telah resmi menjadi presiden Amerika di usianya yang sudah kolot terus berjuang untuk menghapuskan sistem perbudakan dengan bantuan dua sahabatnya yang diangkat menjadi asistennya untuk menjalankan pemikiran Abraham, di mana Abraham juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Willie. Willie? Tentunya niat Abraham untuk menghapuskan sistem perbudakan mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak, hingga membuat Amerika terpecah menjadi dua kubu, yaitu utara dan selatan, hingga memicu perang saudara. Selama perang saudara itu, Abraham harus menanggung kerugian yang sangat besar, dan tak hanya itu, sebanyak 20.000 tentara harus gugur dalam medan perang, di mana Abraham sebenarnya tidak mau hal seperti ini terjadi, tetapi inilah satu-satunya cara untuk Abraham mencapai tujuannya. This war has cost us. This is the only way we can save the country now, Speed. Dengan bersamaan perang yang sedang berlangsung, Abraham pun memproklamasi
memproklamasikan emansipasi untuk kebebasan para budak di negeri ini, khususnya di Amerika Serikat dan negara bagian yang memberontak secara resmi dibebaskan. The people whereof shall be in rebellion against the henceforward shall be free. Di sisi lain, kubu pemberontak yang sudah kewalahan menghadapi pasukan Abraham menjalin kerjasama dengan bangsa Pampir, di mana Adam selaku pemimpin dari bangsa Pampir setuju untuk menjalin kerjasama dengan cara mengubah para tentaranya menjadi Pampir. Dengan begitu para tentara mereka jauh lebih kuat daripada manusia normal pada umumnya dan kebal terhadap senjata biasa. Pada akhirnya kubu Abraham mengalami kekalahan telak dan membuat prajurit yang gugur meningkat secara drastis, dan jika situasi seperti ini terus berlanjut, sudah dipastikan mereka tidak akan mendapat kemenangan dan impian Abraham sirna. Namun saat Abraham sedang berada di meja makan, ia teringat dengan perak yang mampu membunuh Pampir, sehingga Abraham menyuruh Speed untuk mengumpulkan perak sebanyak mungkin. Silver. All of it. Setelah semua barang yang berbahan perak terkumpul, Abraham langsung memerintahkan untuk meleburnya yang nantinya akan dijadikan peluru senapan, bayonet, peluru meriam yang akan dikirim kepada para tentara yang tersisa yang berada di garis depan. Now how are we gonna get all this there? Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, Abraham meminta Speed dan Will untuk tidak memberitahu siapapun rencananya, lantas menyuruh Speed menemui Padoma dan berpura-pura berkhianat dengan membocorkan rencananya. And he more than anyone is responsible for tearing this nation apart. And why tell me this, Mr. Speed? Dilakukanlah pengiriman semua perak menuju ke medan perang dengan menggunakan kereta, dan karena semua orang-orang Abraham telah dikirim ke garis depan medan peperangan, mau tak mau Abraham harus turun tangan demi tercapai rencananya tersebut dengan kembali menggunakan kampak andalannya. This war ends tonight. Dan tibalah malam pengiriman perak-perak tersebut ke garis depan medan peperangan. Abraham ditemani Speed dan Will, sedangkan Mary yang ditemani orang yang telah membantu Abraham dulu untuk lari dari kejaran Adam, ia bernama Emak Tubman, berjalan untuk meninggalkan Washington dengan perintah Abraham, di mana Mary berpapasan dengan rombongan Adam yang sedang menuju ke kereta, dan untungnya Adam tidak menghiraukan Mary yang tanpa sepengetahuan Adam, mereka tidak hanya berdua. Leave her. Don't want to miss this train. Kembali ke Abraham yang ternyata di sana juga terdapat Henry yang sedang mencoba memperingati Abraham tentang pengkhianatan Speed pada dirinya. Namun Abraham yang memang memerintahkan Speed untuk bertemu dengan Padoma, dan sengaja Abraham tidak memberitahu Henry. I came here to tell you that your dear friend Speed back there is a traitor. Bersamaan dengan itu, Will yang sedang berjaga di gerbong belakang mendengar suara yang mencurigakan dari luar, dan saat ia mencoba memeriksanya, tiba-tiba muncul Pampir anak buah Adam. Namun Will mampu mengalahkannya dengan peluru yang terbuat dari bahan perak. Ternyata para bangsa Pampir berhasil mengejar kereta tersebut dan sudah sampai, di mana Will mengabari Abraham untuk segera bertindak, yang meskipun mereka sudah kolot, tapi kemampuan membasmi Pampirnya masih belum tumpul dengan mudah membunuh mereka. Pertarungan pun berlanjut dan berpusat di atas gerbong kereta, di mana Pampir yang berdatangan semakin banyak ditambah senjata Will kehabisan peluru. Alhasil mereka harus menjaga satu sama lain dan bergantian menggunakan kampak Abraham yang hanya satu-satunya senjata yang mampu membunuh Pampir. Setelah semua keroco Adam selesai mereka bunuh, kini tinggal giliran Adam yang datang, namun sayangnya mereka tak mampu melawan dan berhasil ditumbangkan dengan sangat mudah. Dan saat Adam berniat menggigit Abraham, beruntungnya Henry datang tepat waktu untuk membantu mereka. Namun Henry yang seorang Pampir sekalipun tak mampu melawan Adam yang kemampuannya jauh dibanding dengan dirinya.
Dan ternyata terkuak sebuah fakta bahwa yang dibawa oleh kereta tersebut bukanlah senjata yang terbuat dari bahan perak, melainkan hanya batu, di mana kereta itu hanyalah umpan dari sebagian rencana Abraham untuk mengumpulkan para bangsa vampir di satu titik. We've been tricked at. Lincoln set us up. There is no silver on this train. Masalah Abraham dan kawan-kawan semakin runyam karena Padoma membakar jembatan untuk kereta melintas, yang hal itu dilihat oleh Speed dan berniat memberitahu Abraham. Namun sayangnya ia bertemu dengan Adam yang sudah kehel pada Speed karena ia telah membohonginya. Why did you lie to me? Dan satu persatu gerbong mulai berjatuhan, di mana Adam yang murka berniat membunuh Abraham. Namun saat itulah Abraham mengepalkan jam saku perak miliknya yang ditonjokkan tepat ke jantungnya Adam. Right here! Pada akhirnya Adam pun harus tewas, di mana Abraham dan Will selamat dengan bantuan Henry yang sekuat tenaga menyelamatkan mereka dengan cara menahan lokomotif hingga mereka melompat untuk menyelamatkan diri. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Abraham dan harus kehilangan satu temannya, di mana Henry yang masih penasaran jika kereta itu hanya umpan, kemana semua perak yang direncanakan akan diangkut oleh kereta tersebut. If the train was a decoy, where is this? Dan masih ingat dengan Mary dan Emak Tubman bersama yang lainnya, ternyata merekalah yang membawa semua senjata berbahan perak tersebut untuk dibawa ke medan perang, dan kini mereka pun sudah sampai dengan aman, selamat, lancar jaya, dan langsung membagikannya kepada seluruh prajurit. Di saat yang sama datang Padoma yang hendak membunuh Mary, namun Mary dengan sigap langsung menembaknya dengan peluru kalung perak berliontinkan pedang mainan milik anaknya Willy. Akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh pihak Abraham dengan cukup mudah, hingga pada akhirnya perang saudara telah usai tepat pada tahun 1865, tahun terakhir Abraham menjabat sebagai presiden Amerika, dan segala hukum dan sistem perbudakan berhasil dihapuskan. Dan sesuai pidato yang disampaikan Abraham, kini Amerika menerapkan sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. And that government of the people, by the people. Our enemies have made their some back to Europe, some to South America and the Orient. Hold on to this for me, Henry. Tamat. Mungkinkah orang yang diketik pundaknya adalah Pak Presiden Barack Obama? Entahlah, biarkan menjadi rahasia sutradara. Saya si Boy undur diri, salam rokok Kopai.